Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Aluleo. Di sini saya akan membawakan materi mengenai wawasan kemaritiman. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini bersumber dari buku Kemaritiman Nusantara dengan penulis Sofwan Nurwidi, yaitu bab mengenai menjelajah Samudra Hindia. Mungkinkah masyarakat Austronesia di pesisir selatan Jawa berlayar ke Afrika? Bagian pertama, pendahuluan. Sampai saat ini, teori yang paling banyak diterima mengenai penyebaran masyarakat penutur bahasa Austronesia adalah teori Out of Taiwan, yang menyatakan bahwa masyarakat penutur bahasa Austronesia bermigrasi dari pantai timur Tiongkok bagian selatan melalui Taiwan sejak 7000 BP akibat tekanan demografi. Berdasarkan kajian linguistik Robert Blues tahun 1984 berpendapat bahwa asal-usul masyarakat penutur bahasa Austronesia di Madagaskar adalah nenek moyang yang kelompok bahasa Jawa, Bali, Sasak yang memiliki hubungan erat dengan kelompok bahasa Malayo, Malayo-Camik, dan bahasa Barito di Kalimantan Selatan. Beliau menduga bahwa proto kelompok bahasa-bahasa tersebut dituturkan di bagian tenggara Kalimantan pada periode 3000 sampai 3500 BP, yang kemudian mengalami pemisahan menjadi nenek moyang bahasa Barito, bahasa Malayo-Camik, dan bahasa Jawa, Bali, Sasak. Proses pemisahan selanjutnya yang dialami oleh proto bahasa-bahasa tersebut terjadi pada 2500 BP, membentuk proto bahasa Jawa, Bali, Sasak, dan Sumbawa bagian barat hingga bahasa Madagaskar yang kemungkinan berasal dari suatu daerah di Borneo. Bagian kedua, situs-situs Neolitik Austronesia di Jawa. Berdasarkan sudut pandang geografis, mungkin sekarang situs-situs Neolitik di awal pantai utara Pulau Jawa kondisinya telah terkubur beberapa meter di bawah endapan aluvial, sehingga sukar untuk ditemukan dan diteliti. Hambatan tersebut disebabkan di Pulau Jawa terdapat beberapa sungai besar yang bermuara ke pantai utara. Permasalahan yang serupa mungkin juga terjadi pada situs-situs di pantai timur Sumatera dan pesisir Borneo yang diperkirakan menjadi lokasi awal hunian Austronesia di pulau tersebut. 1. Situs Limbasari dan Tiparponjan. Limbasari dan Tiparponjan dikenal sebagai situs perbengkelan Neolitik bermula dari laporan Suritno Hardin, seorang staf seksi kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, mengenai adanya tatal-tatal batu yang berserakan di daerah tersebut pada tahun 1980-an. Berdasarkan hasil peninjauan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, diketahui bahwa lokasi yang dimaksud merupakan situs perbengkelan Neolitik. Situs-situs perbengkelan mulai dari Tipar Palumbungan di barat hingga Maribaya di batas paling timur menempati daerah sekitar tebing, sungai atau tanah perbukitan. 2. Situs Punung. Keberadaan situs Neolitik di Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, diketahui pertama kali oleh Van Steenkalenfels saat melacak situs-situs prasejarah di kawasan Gunung Sewu pada tahun 1927. Hasil survei tersebut dilaporkan oleh von Hayengeldern dalam tulisannya berjudul Prehistoric Research in the Netherlands Indies pada tahun 1945. Menurut Kalenfels, perbengkelan Neolitik di Punung merupakan bagian dari ratusan situs perbengkelan Neolitik di daerah Gunung Sewu yang membentang di bagian selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, mulai Wonosari hingga Pacitan. 3. Situs Kendeng Lembu. Karakter budaya Neolitik di kawasan Kendeng Lembu ditandai dengan temuan alat-alat Neolitik berupa beliung persegi dan gerabah selip merah di situs-situs sepanjang Sungai Kalibaru dan anak-anak sungainya. Kehidupan sosial pada masa tersebut adalah pola subsistensi, pertanian, dan peternakan, dengan pola hunian menetap pada perkampungan terbuka. Pada periode paleometalik protosejarah, ditemukan benda-benda alokton didatangkan dari luar, berupa artefak perunggu dan besi, serta manik-manik batu karnelian dan kaca Indo-Pasifik. Kehidupan sosial masa tersebut merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya dengan pola yang lebih kompleks. Indikasi adanya interaksi dengan masyarakat luar semakin intensif pada masa ini. 3.
Kemungkinan hubungan Jawa dengan Madagaskar. Dilihat dari segi bahasa, ide mengenai hubungan bahasa antara Madagaskar dengan Kepulauan Asia Tenggara telah dimulai sejak 1603 ketika Frederik de Houtman menerbitkan Sprague Endra Woordboek in the Malaysia and the Madagascarse Talent yang baru sebatas pada pengumpulan kosakata. Kemudian, Louis Mariano berani memberikan hipotesis yang lebih dalam dengan menyatakan bahwa penduduk Madagaskar sebagian berasal dari Malaka dan sebagian lainnya dari Afrika. Mereka berbicara menggunakan bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Melayu. Kedua, genetik. Kusuma dan kawan-kawan mengusulkan bahwa asal-usul penghuni Madagaskar di Indonesia berasal dari sekitar Sulawesi Selatan, Kepulauan Sunda Kecil, dan Kalimantan Timur. Menurutnya, kontribusi terbesar nenek moyang Madagaskar dari Indonesia berdasarkan garis keturunan ibu diduga dari Indonesia Timur, sedangkan garis keturunan ayah merupakan campuran dari Indonesia Timur dan Barat. Tidak adanya hubungan genetik yang jelas antara penduduk Madagaskar dengan populasi Maanyan memunculkan pertanyaan mengenai korelasi antara genetik dengan bahasa pada kasus migrasi orang-orang Indonesia di Samudra Hindia. Namun demikian, populasi awal Madagaskar di Indonesia sangat mungkin berkaitan erat dengan kelompok penjelajah laut, Sea Nomad, dan jaringan perdagangan Melayu kuno pada awal abad Masehi. 3. Etnografi. Penelitian taksonomi tumbuhan menunjukkan bahwa sejumlah tanaman pangan yang secara luas dianggap sebagai tanaman asli Afrika ternyata telah didomestikasi dan diimpor dari tempat lain. Beberapa contoh yang paling signifikan adalah padi, Oryza sativa, ubi, Dioscorea alata, talas Colossalia esculenta, pisang raja, Musa AAB dan AABB, dan pisang Musa AAA. Semua ini ternyata berasal dari Asia Tenggara, kecuali pisang raja yang merupakan gabungan beberapa komponen India di dalam penanda genetiknya. Waruno Mahdi berhasil melacak beberapa pengaruh teknologi navigasi Nusantara di Samudra Hindia. Antara lain adalah konstruksi perahu cadik, teknik mengikat antar papan lambung perahu, dan beberapa bentuk kano jenis tertentu. Kemudian, kontak antar budaya menyebabkan proses saling memengaruhi antara teknologi navigasi Nusantara dengan Latin, yaitu bentuk layar persegi yang diadopsi oleh Austronesia dan layar miring persegi yang diadopsi oleh pelaut Mediterania. Penutup. Madagaskar adalah salah satu daratan terakhir yang dicapai oleh manusia, dan proses penghuniannya adalah salah satu episode yang paling sedikit dipahami dalam periode prasejarah manusia. Meskipun lokasinya terletak di lepas pantai timur Afrika, namun bukti genetika bahasa dan budaya membuktikan bahwa penduduk Madagaskar memiliki koneksi yang sangat erat dengan orang Indonesia. Fakta bahwa masyarakat penutur bahasa Austronesia telah menghuni Madagaskar memang sangat kuat. Sekian dan terima kasih.